Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan membacakan kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam Kitabus Shalah. Qala al-Imam Al-Bukhari Babu fi kam tusallil mar'atu fi siyabi. Bab berapa helaika yang digunakan oleh seorang perempuan apabila dia sholat. Apakah sehelai, 2 helai, 3 helai atau berapa? Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya penulis telah memaparkan bahwa di kalangan para sahabat itu ada yang mereka sholat dengan sehelai pakaian karena memang tidak memiliki pakaian kecuali hanya itu. Nah, kalau perempuan apakah dibolehkan juga? Maka jawabannya kalau sekiranya tidak transparan gitu, tidak tersingkap, tidak kelihatan auratnya, maka ini dibolehkan. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair ibn al-Awwam an Aisyah anna Aisyah qalat, bahwa Aisyah berkata, laqad kana Rasulullah yusallil fajr. Sungguh Rasulullah pernah mengimami salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un. Lalu sebagian dari kalangan sahabiyah ikut salat berjamaah bersama Rasulullah. Mutalaffi'ati fi murutihinna. Mereka menutup badan mereka dengan pakaian. Summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifunna ahadun. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tak seorang pun yang mengenal mereka. Dalam riwayat yang lain minal golas, karena masih gelap. Jadi memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan Rasulullah ini salat subuhnya itu di waktu golas, masih gelap. Ada 2 kemungkinan, karena mungkin pakaiannya hitam-hitam sehingga mereka tidak dikenal, atau mereka karena pakai cadar sehingga mereka tidak dikenal. Banyak kemungkinan kenapa mereka ini tidak dikenal, tidak diketahui siapa-siapa saja yang ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa wanita pun dibolehkan sholat berjamaah di masjid, tapi dengan beberapa syarat gitu. Di antara syaratnya dia harus menjaga fitnah, agar laki-laki di masjid tidak terfitnah dengan kehadirannya. Yang kedua, harus ada izin dari suaminya, kalau sekiranya dia sudah bersuami. Nah, demikian juga kalau sekiranya perempuan mau sholat Jumat berjamaah pun dibolehkan, maka DKM masjid harus menyiapkan tempat untuk kehadiran perempuan-perempuan sholat Jumat berjamaah. Babu idza shalla fi saubin lahu a'lamun wa nadara ila alamiha. Bab apabila sholat di kain yang ada corak-coraknya dan dia melihat kepadanya. Dalam artian dia tidak khusyuk ya, tidak konsentrasi sholat karena ada corak-corak warna yang memalingkan pandangannya ke situ. Maka dalam hal ini disingkirkan, karena itu akan mengganggu kekhusyuan sholat. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Ahmadu ibn Yunus qala haddatsana Ibrahim
Ibnu Sa'din qala haddatsana Ibnu Syihabin an Urwa an Aisyata anna Nabiyya shalla fi khamisatin laha alamun. Kata Aisyah bahwa Nabi pernah salat di atas kain yang ada corak-coraknya. Fa nadara ila alamiha nadratan. Lantas Nabi memperhatikan corak kain tersebut. Jadi tidak fokus. Falamman sarafa, takala dia selesai salat, qala idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahm. Bawalah kain ini ke Abu Jahm, kasih dia. Jangan taruh lagi di sini. Ini mengganggu. Wa'tuni bijaniyati Abi Jahm. Dan datangkan kepadaku kain polos yang milik Abu Jahm. Fa innaha alhamatni anifan anis salati. Karena kain tersebut menggangguku tadi ketika aku melaksanakan salat. Nah, jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apapun yang mengganggu di dalam salat, mungkin di depan di sana ada gambar Ka'bah mungkin, atau ada gambar Madinah mungkin. Akhirnya apa? Imam khusyuknya lihat ke sana seakan-akan dia sholat apa di Madinah atau di Masjidil Haram. Ini sangat-sangat mengganggu. Maka ini harus disingkirkan. Gimana kalau dicat hitam saja? Biar apa namanya? Biar lebih khusyuk. Nah, pelajaran yang lain bahwa di sini Rasulullah selesai sholat dia langsung ngomong, nggak zikir terlebih dahulu, ya kan? Langsung dia ngomong idhabu bi khamisati hadhihi, bawa kain ini ke Abu Jahm. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah sholat ini hukumnya sunnah. Jika dikerjakan dapat pahala, jika enggak tidak berdosa. Karena zikir bukan bagian dari sholat. Zikir fi duburi kulli sholat itu bukan apa? Bukan bagian dari sholat. Sehingga ketika selesai salam sudah bisa langsung pergi, bisa langsung ngobrol. Kalau mau zikir silahkan. Wa qala Hisham bin Urwa an abihi Urwa bin Zubair an Aisyah qala an-nabiyyu kuntu anzuru ila alamiha wa ana fi sholati fa akhafu an taftinani. Aku tadi melihatnya, corak-corak tersebut aku melihatnya sementara aku di dalam sholat. Fa akhafu, aku takut dia membuat apa fitnah bagiku. Akhirnya apa Rasulullah enggak menggunakannya. Nah, kalau kain putih ini bagian dari apa? Ijtihad DKM ya. Untuk apa namanya? Untuk membuat para musallin khusyuk dalam salat. Sehingga apa dikasih kain putih atau kain hijau atau kain-kain yang lain yang berwarna tidak ada corak-coraknya. Kalau ada gambar bintang kejoranya atau gambar-gambar ini mengganggu. Babu in shalla fi saubin musallabin aw tasawira hal tafsudu salatuhu. Bab jika seseorang salat di kain yang ada gambar salibnya atau ada gambar-gambarnya, apakah ini merusak salat? Maka jawabannya tidak merusak salat. Kenapa? Karena kain tersebut bukan bagian dari aktivitas salat. Cuma akan mengurangi kekhusyuan. Ya. Jadi gambar-gambar atau pakaian bentuk berbentuk-bentuk di kain tersebut ini bisa membuat seseorang itu tidak khusyuk. Apalagi mungkin ada tulisan di belakang baju kita gitu dibaca oleh makmum yang di belakang. Ini mengganggu.
Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Ma'marin ay Abdullah ibnu Amrin qala haddatsana Abdul Warisi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaibin an Anas bin Malik kana kiramun li Aisyah. Aisyah dulunya memiliki kain yang sangat tipis yang dia gunakan untuk ini menutup sebagian sisi rumahnya, atau istilahnya apa ini, tirai ya, tirai rumah. Faqala Nabi amiti anna kiramaki hada, singkirkan tirai ini, fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi sholati, karena gambar-gambar yang ada di tirai tersebut ini ta'ridu fi sholati, membuat aku terpaling ke sana sehingga aku tidak khusyuk dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa rumah atau kamar-kamar istri Rasulullah itu sangat sempit. Ya di situ juga tidur, ya di situ juga sholat, di situ juga ruang tamu. Sangat sempit. Babu man shalla fi faruji haririn summa nazahu. Bab orang yang sholat menggunakan pakaian luaran yang terbuat dari sutra. Summa nazahu, kemudian dia menghilangkannya. Jadi salat menggunakan kain atau pakaian yang terbuat dari sutra, apakah ini membatalkan salat? Kita lihat Pak, kalau sekiranya kain tersebut merupakan satrul aurah, menutup aurat, maka dia membatalkan sholat. Tapi kalau dia khariju anha, bukan bagian dari penutup aurat kita, seperti mungkin di imamah, maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi ma'al ism, dia berdosa karena dia sholat menggunakan kain yang dilarang untuk dipakai. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Abi Al-Khairi an Uqbah bin Amir qala uhdi ila Nabi faruju haririn. Dan Nabi SAW pernah dihadiahkan pakaian luaran yang terbuat dari sutra. Falabisahu, kemudian dia pakai. Fasalla fihi, kemudian dia sholat menggunakan kain tersebut. Tsumman sorofa, tatkala selesai sholat, fanaza'ahu naz'an syadida, dia melepasnya dengan keras. Kal qarihi lahu, seakan-akan dia seperti orang yang membenci pakaian tersebut. Wa qala la yambagi hadza lil muttaqin, seharusnya pakaian yang seperti ini tidak pantas bagi orang yang bertakwa. Nah di sini Rasulullah melepaskannya itu setelah selesai sholat, menunjukkan kalau sekiranya pun dipakai di dalam sholat, berarti tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena ini bagian luar, bukan pakaian dalaman yang langsung menutup aurat. Babus sholati fi saubil ahmari, bab sholat menggunakan pakaian yang berwarna merah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibnu Ar'ar qala haddatsani Umar ibnu Abi Zaidah an Auni ibnu Juhaifata an abihi qala ra'aitu Rasulullah fi kubbati hamra'i min adamin wa ra'aitu Bilalan akhadha wadu'a Rasulillah wa ra'aitu an-nasa tadiruna dzalikal wadu'ah faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi thumma ra'aitu Bilalan akhadha anazatan faraqazaha wa kharaja an-nabiyyu fi hullati hamra mushammiran shalla ilal anazati bin nasi raka'ataini wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamurruna min baini yadayhi al-anazati. Nah,
Kata sahabat yang mulia, aku melihat Rasulullah berada di dalam kubba hamra, berada di dalam tenda gitu. Wa ra'aitu, dan aku melihat Bilal membawakan wadah yang berisi air untuk Rasulullah agar nanti dia gunakan untuk wudu. Wa ra'aitun nasa yatabadiruna, lalu aku melihat manusia berlomba-lomba memperebutkan sisa wudu Rasulullah. Jadi Rasulullah dituangkan air gitu Pak, dia wudu, nanti disambut oleh sahabat ini bekas wudunya itu. Untuk tabarrukan, untuk mencari keberkahan. Karena memang dari jasad Rasulullah ada keberkahan. Keringatnya kah, bekas wudunya kah, itu diperebutkan sahabat untuk Untuk diusap lagi di badan mereka. Akan tetapi ini khusus Rasulullah saja. Nggak boleh bagi kiai majdub atau kiai apa gitu, nggak boleh. Ini ada keguluhan, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang soleh, dan ini tuh tidak ada Pak. Apalagi tolong Pak, ini meludahin sedikit di botol aqua ini, biar saya cari keberkahan. Ini nggak boleh, ini gulu. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian gulu terhadapku sebagaimana Nasrani gulu kepada Isa ibnu Maryam. Nah, lihat para sahabat ini memperebutkan bekas wudu Rasulullah. Dan ini tidak diingkari. Ya, karena memang ada keberkahannya. Ada kebaikannya. Nah, kalau mereka nggak dapat jatuhan air bekas wudu tadi itu, dia ngambil dari sisa ini bekas tangan para sahabat yang lainnya. Kemudian diusapkan kepada tubuhnya. Lihat bagaimana sikap para sahabat terhadap Nabi, sangat mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu setiap saat. Ya, tidak setahun sekali acara maulidan saja baru gulu. Nah, kemudian ra'aitu Bilalan akhadha anazatan faraqasaha. Kemudian aku melihat lagi Bilal mengambil tongkat kecil, lalu dia tancapkan ke tanah. Wa kharajan nabi fi hullatin hamra. Lalu aku melihat Nabi keluar menggunakan baju atau jubah yang berwarna merah. Shalla ilal anazah. Kemudian dia sholat menghadap tongkat yang ditancapkan tadi. Sebagai apa Pak? Sebagai sutroh. Shalla ilal anazati bin nasi rakaataini. Nah, kemudian Rasulullah mengimami para sahabat itu 2 rakaat. Karena memang Rasulullah tatkala dia keluar untuk urusan safar gitu, enggak pernah dia itmam menyempurnakan sholat. Pasti dia sholat 2 rakaat. Apakah ke Tabuk 20 hari, ke Mekah 4 hari, atau ke tempat-tempat yang lain, pasti mengqashar. Karena ini merupakan sedekah yang Allah berikan, maka faqbal sedekah, terimalah sedekah dari Allah. Jadi yang lebih utama bagi al-musafirin itu mengqashar salat daripada itmam. Wa ra'aitun nasa wad-dawaba yamurruna. Lantas aku melihat manusia dan hewan-hewan tunggangan itu lewat di depan tongkat tadi. Ini menjelaskan kepada kita, kalau sekiranya sudah buat sutra Pak, maka yang dilarang lewat itu di antara orang yang sholat dengan sutra tadi. Paham? Kalau di depan sutra nggak ada masalah. Atau nanti di belakang imam. Paham? Jadi ini sutranya, ini imamnya, ini makmumnya di belakang kan? Maka nanti hewan kah atau manusia kah boleh lalu lalang di sini di belakang imam. Karena sutronya
makmum itu mengikuti sutronya apa? Imam. Yamurruna min baini yadayhil anaza. Jadi manusia dan hewan-hewan lewat di depan tongkat tadi, tongkat kecil yang ditancapkan oleh Bilal. Babus salati fis sutuhi wal mimbari wal khashabi. Bab salat fis sutuh di genteng gitu, di atap kalau memungkinkan, mimbar dan di atas kayu. Haddas qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah qala haddatsana Abu Hazim qala sa'aluhu Sahal bin Sa'din min ayyi syai'in al-mimbar. Ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, dari apakah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat? Dari bahan apakah dia? Faqala, lalu sahabat tersebut menjawab, ma baqiya bin nasi a'lamu minni. Tidak tersisa dari kalangan sahabat yang lebih mengetahui tentang mimbar Rasulullah kecuali aku. Huwa min asalil gobah. Mimbar Rasulullah itu terbuat dari kayu, batang kayu dari hutan. Kemudian amilahu fulan maula fulana. Kemudian fulan, mantan budak seorang wanita, membentuknya menjadi mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti mimbarnya itu punya berapa anak tangga? 1, 2, 3. 3 anak tangga. Wa qama alaihi Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiri di atasnya. Hina umila. Akala selesai dibuat. Wa wudi'a fastaqbalal qiblah. Kemudian dia menghadap ke kiblat. Kabbara, kemudian dia bertakbir, dia salat di atas mimbar. Untuk mengajarkan kepada sahabat tata cara salat yang benar. Karena Rasulullah itu menjelaskan tata cara salat dengan perkataan dan perbuatan. Adapun perkataannya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena memang di dalam Al-Qur'an Allah enggak pernah menjelaskan tentang tata cara salat. Wa qama an-nasu khalfahu. Kemudian manusia berdiri di belakangnya. Faqara'a wa raka'a wa raka'an nasu khalfahu. Lalu Rasulullah membaca surah, kemudian ruku, tetap berada di atas mimbar. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku. Summa raja'a al-qahqara, kemudian kembali lagi ke lantai dasar. Untuk apa? Untuk dia nanti sujud. Fasajada alal ardi. Lalu dia sujud di tanah. Karena memang masjid Rasulullah itu enggak ada keramiknya, enggak ada semenisasinya, enggak ada. Langsung tanah. Ya. Dindingnya terbuat dari dari tin, dari tanah yang ditumpuk-tumpuk itu setinggi 1,5 meter. Kemudian tiangnya tiang pohon korma. Kemudian atapnya pelepah daun korma. Kenapa Rasulullah enggak pasang keramik itu, buka donasi dan yang lainnya untuk apa? Enggak. Untuk mengajarkan kepada sahabat agar mereka senantiasa terikat dengan hari akhirat. Nah, itu tujuannya, Pak. Bisa saja Rasulullah mempercantik, memperindah masjidnya, tapi itu tidak dilakukan. Di zaman Abu Bakar juga enggak, di zaman juga Umar juga enggak. Kemudian terjadi pelebaran, kemudian di zaman tabi'in mulailah dikasih cat-cat sedikit gitu, dan ini membuat fitnah bagi para tabi'in yang ada.
Jadi sujudnya langsung ke tanah. Fasajada alal ardi summa ada ilal mimbar. Kemudian Rasulullah naik lagi ke atas mimbar setelah selesai sujud tadi. Kemudian membaca lagi, summa raka'a, kemudian dia ruku, summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku, summa raja'a ilal qahqara, kemudian kembali lagi, mundur lagi ke lantai, hatta sajada bil ardi, kemudian dia sholat di tanah. Fahadha sya'nu. Inilah perkara tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah qala Aliun ibnu Abdullah sa'alani Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah an hadzal hadis qala fa inna ma aradtu anna nabiyya kana a'la minan nasi. Jadi tujuan Rasulullah naik di atas mimbar itu, Pak, agar posisinya itu lebih tinggi daripada yang lain, sehingga sahabat bisa melihat langsung. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu sholatnya juga enggak lihat ke tempat sujud kan, ya, lihatnya ke depan agar melihat gerak-gerik sholat Rasulullah. Dan ini dibolehkan, Pak, melihat ke depan atau melihat ke tempat sujud. Fala ba'sa yakunal imamu a'la minan nasi bihadzal hadis. Maka dari sini diambil fikih bahwa posisi imam itu lebih tinggi tidak mengapa. Paham? Posisi imam tidak mesti harus setinggi atau sejajar dengan makmum. Kalau di Iran sana dia lebih rendah, turun ke bawah lagi, ya kan, bukan lebih tinggi tapi lebih rendah, jadi turun tangga, imamnya di bawah. Qala fakultu inna Sufyan ibnu Uyainah kana yus'alu an hadza katsiran falam tasma'hu minhu. Qala la. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahim qala haddatsana Yazid ibnu Haruna qala akhbarana Humaidu at-Tawilu an Anas ibn Malik anna Rasulullah saqata an farasihi. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah dulu pernah jatuh dari kudanya. Fajuhishat saquhu aw katifuhu. Lalu betisnya robek atau luka atau punggungnya. Rawi di sini ragu menjelaskan yang mana nih, apakah betisnya ataukah punggungnya. Wa ala min nisaihi syahron. Setelah itu Rasulullah ala ini dia mengila istri-istrinya, bersumpah untuk tidak mendekati istri-istrinya selama sebulan. Jadi ini boleh dilakukan oleh istri karena mungkin melihat ada yang ini sebagai bentuk tahdzir kepada mereka, bersumpah untuk tidak berhubungan atau tidak mendekati mereka dengan beberapa waktu lama. Tapi maksimalnya 4 bulan. Maksimalnya 4 bulan. Tapi bukan untuk tujuan menceraikan mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk peringatan, tahdzir. Fajalasa fi masyrabatin lahu darajatuha min judhu'in. Lalu dia selama sebulan itu berada di atas di atas apa istilahnya, tingkat 2 yang ada tangga untuk naik ke atas yang terbuat dari kayu. Fa'atahu ashabahu yauduna. Lalu sebagian sahabatnya datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihim jalisan. Lalu Rasulullah mengimami mereka dalam keadaan duduk. Wahum qiyamun, sementara sahabat yang lain dalam keadaan berdiri. Ini menyelisihi imam. Seharusnya kan makmum juga duduk kan, Pak, ya?
Ini kok mereka berdiri? Falamma sallama, tatkala Rasulullah selesai melaksanakan salat, kemudian salam, qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah kalian. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman ajma'una, apabila imamnya salat dalam keadaan duduk maka duduklah kalian. Apabila imamnya salat dalam keadaan berdiri maka berdirilah kalian. Ini sebagai bentuk apa? Ta'atul imam, mentaati imam salat. Sampai imam membaca tasyahud saja, kita kita ikut tasyahud. Sementara salat itu kan Pak maksimal tasyahudnya 2 kali kan? Ya kan? Tapi kalau kita masbuk di salat maghrib, kita itu tasyahudnya 3 kali. Tasyahudnya 3 kali. Ada pertanyaan yang dilontarkan. Ini tasyahud yang ketiga ini apa ini hukumnya? Kan tasyahud hanya 2. Tasyahud yang ketiga apa hukumnya? Apa hukumnya Pak? Hah? Hukumnya sunnah. Apa Joko? Apa? Iya, wajib. Wajib karena ini bagian dari sholat kah atau karena dalam rangka mentaati imam? Iya, karena dalam rangka mentaati imam. Nah, ada hadiah buat Pak Joko ya. Nah, jadi dalam rangka apa? Mentaati imam. Ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikutin. Wa nazala litis'i wa isyrina. Kemudian setelah itu Rasulullah turun di hari ke-29. Kan dia bersumpah nih untuk tidak mendekati istri-istrinya selama sebulan. Kan? Lantas Rasulullah turun di hari ke-29. Faqalu ya Rasulullah innaka alaita syahran. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mengilah istri-istrimu itu sebulan. Faqala inna syahra tisun wa ishruna. Terkadang 1 bulan itu 29 hari. Rasulullah begini 2 kali, kemudian begini. Bahwa bulan Hijriah itu 30 atau 29. Tidak ada yang 28 atau 31. 6 semua 30 atau 29 hari. Jadi Rasulullah pernah mengilah para istri-istrinya. Qala al-Imam al-Bukhari bab idza asaba saubul musalli imra'atahu idza sajada. Bab apabila baju orang yang salat tersentuh dengan tersentuh oleh istrinya di saat dia sujud. Jadi Rasulullah karena ruangan kamar Aisyah ini sempit sehingga tatkala dia salat sujud gitu menyentuh betis Aisyah, menyentuh kaki Aisyah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddadun an Khalidin qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddadin an Maimunata qalat kana Rasulullah yusalli wa ana hida'uhu. Adalah Rasulullah, kata Maimunah, salat sementara saya ada di hadapannya. Wa ana haidun, sementara aku dalam keadaan haid. Wa rubbama asabani saubuhu idza sajada,
Dan terkadang bajunya yang dia pakai untuk sholat mengenaiku di saat dia sujud. Qalat wa kana yusolli alal khumra. Dan adalah Rasulullah itu sholat di atas sehelai kain yang kecil gitu. Dia sujud di atasnya. Kalau kita sekarang ini apa Pak? Sajadah ya? Sajadah. Kalau orang Syiah batu, dia apa namanya, sujud di atas batu yang dia bawa kemana-mana, karena dia yakini bahwa itu adalah batu yang terbuat dari tanah Karbala, tanah suci. Babus sholati alal asiri, bab sholat di atas hasir. Hasir ini bisa karpet atau kain. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malikun ibnu Anas an Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha an Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaika da'at Rasulullah. Bahwa neneknya Anas bin Malik yang bernama Mulaika mengundang Rasulullah untuk undangan makan ya yang dia buat untuk Rasulullah. Fa'akala minhu, lalu dia memakannya. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, kumu fala usolli lakum. Berdirilah, aku akan sholat mengimami kalian. Qala Anas, fakumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa. Lalu kami berdiri menuju hasir, yaitu karpet yang sudah menghitam karena lama ya, sudah lama dipakai, nggak pernah di laundry gitu karena nggak ada ini di sana, sehingga sehingga hitam kayak apa namanya karpet tersebut. Fanadahtuhu bimain, lalu aku percikan dengan air. Faqama Rasulullahi, lantas Rasulullah berdiri di atas kain tersebut. Wasofaftu wal yatima wara'ahu, lalu aku membuat sof dan anak yang ya dan bersama anak yatim. Wara'ahu di belakang Rasulullah. Wal ajuzu mi wara'ina, dan neneknya Anas bin Malik di belakang Anas. Fasallalana Rasulullahi raka'ataini tsumman sarafa. Lantas Rasulullah sholat 2 rakaat kemudian berpaling. Timbul pertanyaan, sholat apakah ini? Kira-kira sholat apa Pak Ardiansa? Sholat apa kira-kira ini? Ini sholat malam. Ya, sholat malam. Lantas boleh sholat malam itu berjamaah? Boleh, kalau mimbabi taklim, hanya sekedar pengajaran. Mengajarkan bagaimana sholat malam, ini dibolehkan sekali-kali berjamaah. Tapi untuk seterusnya ini nggak boleh. Nanti pas Ramadan boleh, kalau itu sholat taraweh, sholat malam yang dibarengi dengan istirahat. Namanya apa? Sholat tarawih Pak. 2 rakaat gitu, istirahat 10 menit atau 20 menit, ngopi-ngopi dulu, kemudian lanjut lagi. Ini namanya apa? Tarawih. Dibarengi dengan istirahat. Nah, demikian Pak, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.